Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabar hari ini? Baik-baik semua, sehat semua, di dalam lindungan Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk kesekian kalinya, kita kembali dipertemukan di minggu pagi yang cerah ini, walaupun berbentuk ibadah rumah. Namun saya yakin kita tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus dan Roh Kudus di dalam rumah kita masing-masing. Saudara-saudaraku, kita sudah hampir 4 bulan berlalu. Namun pandemi COVID-19 masih belum beranjak dari dunia ini. Satu hal yang selalu menjadi pengharapan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Tuhan, sumber pertolongan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara bangkit berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 5. Hai mari sembah. Saudaraku, mari ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Sang Kristus menyertai saudara. Dan kepada saudara juga. Dipersilahkan duduk. Matur kasih di dalam Tuhan, di minggu ini iman percaya kita disegarkan kembali untuk memperteguh komitmen kita di dalam mengikut Kristus. Hari-hari berlalu, minggu dan bulan berganti.
Berbagai dinamika kehidupan kita lalui, suka, duka, untung, malang, apapun itu. Namun Roh Kudus selalu mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang setia, sehingga kita selalu dimampukan untuk hidup di dalamnya. Mari kita menyanyikan pengakuan kita dari Kidung Jemaat 281, bait pertama dan ketiga, segala benua dan langit penuh. Segenap umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita dengan penuh setia. Dia sudah menggenapi janjinya dengan mengutus Sang Penolong, yaitu Roh Kudus, turun atas kita. Maka sudah semestinya kita hidup saling mengasihi seperti firman-Nya yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Matius 22 ayat 37 sampai 40. Melalui perintah tersebut, Tuhan menghendaki kita bisa mewujudkan kasih Allah dengan setulus hati kepada sesama kita. Apakah kekasih Allah itu sudah mewujudkan nyata di dalam hidup kita? Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Bapa, demikian doa penyesalan kami. Kami sadar hidup kami masih jauh dari ajakan kasih
yang Engkau ajarkan. Kemauan hati kami untuk seturut kehendak-Mu sering terhalang oleh kemauan dan kehendak kami sendiri. Seringkali terhadap sesama kami yang membutuhkan pertolongan, justru kami tidak peduli. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan penyesalan kita di dalam sebuah nyanyian dari Kidung Jemaat 25 ayat yang pertama dan Kidung Jemaat 13 ayat yang ketiga. Ya Allahku, di cahya-Mu tolong kami lawan dosa. Silakan bangkit berdiri. Manakala kita sungguh-sungguh merendahkan hati kita dan menyesali segala dosa kita, Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi juga mencurahkan anugerah-Nya kepada kita, seperti ada tertulis. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 3 sampai dengan ke-11. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Kita sambut anugerah-Nya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 341, Kuasa-Mu dan Nama-Mu-lah. Karena itu ya Tuhan, kami
Bapak, Ibu, Saudara, di rumah atau dimanapun saudara berada, sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia, puji, syukur, dan sembah kami haturkan kepadamu. Karena oleh kemurahan-Mu, sajalah kami masih dapat bersekutu dan beribadah minggu. Walaupun bentuk ibadah masih harus di rumah kami masing-masing. Namun demikian, kami tetap bisa merasakan kehadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bapa yang penuh belas kasih, saat ini kami menghampiri tahta-Mu dengan segala keluh kesah kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai pada hari ini masih terus berjuang untuk bisa lepas dari bencana pandemi COVID-19. Mampukan kami umat-Mu di seluruh tanah air bisa bersatu padu demi bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kiranya Engkau melindungi dan memberkati para pemimpin kami dari tingkat teratas hingga ke jajaran RT dan RW di dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Biarlah semua seturut akan kehendak-Mu. Terlebih Bapa, pada saat ini kami semua sedang menuju ke dalam tatanan kehidupan normal yang baru. Mampukan kami semua bisa sepakat untuk berperilaku hidup normal yang baru, meninggalkan semua kebiasaan lama, lebih disiplin di dalam hidup, berperilaku hidup yang lebih sehat, lebih rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker bila akan bepergian atau di luar rumah. Bapa yang Maha Kasih, ajar kami juga untuk bisa lebih peduli terhadap sesama kami, bisa lebih mengasihi sesama kami, bisa lebih peka kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Bapa, mampukan kami agar setiap kami percaya penuh bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan bangsa kami, bangsa Bapa yang Maha Baik. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, para medis, para pasien, baik yang masih dirawat maupun yang sudah sembuh. Berkati mereka satu persatu, agar senantiasa penuh pengharapan kepadamu, Sang Sumber Pertolongan. Pada kesempatan ini, kami juga berdoa untuk umat-Mu di GKJ Karangalit. Kami segenap umat-Mu di sini sungguh merindukan untuk bisa kembali berkumpul bersekutu seperti sedia kala. Kami mohon kepadamu Bapa, agar pandemi ini boleh segera berlalu, sehingga kehidupan peribadatan kami bisa kembali normal seperti sedia kala. Bapa, ajar kami, segenap umat-Mu di GKJ Karangalit, agar selalu bertekun dalam doa dan harap sabar di dalam menantikan janji-Mu. Terlebih kepada sebagian umat-Mu yang harus terkena dampak langsung dari pandemi ini. Kiranya Engkau memberikan pertolongan dan penghiburan. Begitu juga untuk umat-Mu yang sedang mengalami berbagai pergumulan dan pencobaan, sedang menderita sakit. Kiranya Engkau tilik satu persatu dan Engkau memberikan pertolongan. Mampukan kami di tengah-tengah berbagai masalah kehidupan, di tengah-tengah berbagai ketidakpastian
hidup ini umat-Mu bisa memandang Engkau, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Demikian Bapa, seru doa dan permohonan kami, kiranya Engkau mendengar dan memperhatikan segala keluh kesah kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu melalui Bapak Pendeta Hananto Kusumo. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya atas kami, sehingga firman-Mu yang sebentar lagi akan kami terima bisa tertanam di dalam hati kami dan boleh meneguhkan komitmen kami di dalam hidup seturut firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Bapa, bila di dalam kami bersyafaat terselip dosa, kiranya Engkau mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-24 sampai dengan ke-39. Matius 10, ayat 24 sampai dengan ke-39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah sabda Tuhan, biarlah sabda itu tertanam dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini adalah berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Kalau kita memperhatikan bacaan kita pada saat ini, mungkin ada yang merasakan berat, bahkan ada yang merasakan kejam. Kenapa demikian? Karena Yesus mengajarkan untuk membawa pedang. Karena Yesus sendiri meneladankan dengan dia membawa pedang. Tetapi ketika kita melihat kehidupan Yesus, ternyata Yesus sendiri tidak menghendaki kita menggunakan pedang. Kalau tokoh-tokoh lain, termasuk tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama menggunakan pedang, kalau Yesus tidak pernah menggunakan pedang, bahkan Yesus melarang Petrus untuk menggunakan pedang ketika membela Yesus. Jadi pedang di sini adalah sebuah simbol akan firman Tuhan sebenarnya. Firman Tuhan yang adalah tajam seperti pedang. Lalu juga mungkin terasa berat karena ada hal-hal yang tidak mudah untuk dijalankan. Seorang murid itu tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Apakah itu sungguh-sungguh berat? Sulit untuk diterima? Sesungguhnya itu adalah sebuah hal yang wajar, sangat-sangat wajar. Kalau seorang hamba itu lebih daripada tuannya, itu yang tidak wajar dong. Atau seorang murid ketika masih menjadi murid, dia lebih daripada gurunya, itu juga luar biasa. Jadi sebenarnya itu semua yang dikatakan Yesus adalah hal yang wajar. Dan kita akan mengerti kewajaran itu kalau kita sudah memahami yang namanya komitmen. Ada hal yang lain juga yang berat ketika Yesus seolah-olah mengajarkan permusuhan di dalam keluarga. Bahwa seolah-olah manusia itu harus membenci anggota keluarganya kalau mau mencintai Tuhan Yesus. Sudah barang tentu kita kembali lagi harus melihat bagaimana dalam kehidupan Yesus sendiri. Yesus sendiri sampai disalib pun ia masih memperhatikan bagaimana keberlangsungan hidup Maria ibunya yang sudah terlebih dahulu ditinggalkan oleh Yusuf, sehingga ia menitipkan kepada Yohanes muridnya. Ia sangat mengasihi keluarganya, tetapi ketika Maria memanggilnya di tengah-tengah ia sedang menyampaikan firman di kerumunan, ia mengatakan, "Siapakah ibuku?" Orang yang mendengarkan firmanku dan melakukannya dialah ibuku. Artinya bahwa ada pemisahan ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu harus dipisahkan dari kehidupan kita. Bukan kasih kepada orang lain itu yang harus dihilangkan. Tetapi kalau mau diperbandingkan, Yesus pernah mengatakan kita harus lebih tunduk kepada Allah daripada manusia. Ya, Rasul Petrus yang mengatakan itu secara khusus, tapi tersirat dari pengajaran Yesus. Oleh sebab itu kita mengenal juga yang namanya dui kewarganegaraan. Di dalam iman Kristen kita adalah warga negara, katakanlah misalnya Republik Indonesia, tapi juga kita adalah warga kerajaan Allah. Kita mengikuti semua hukum-hukum yang ada di Indonesia, kecuali ada hukum yang berlawanan dengan kehendak Allah. Misalnya ada perintah dari negara untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Ya seorang Al-Gojo, dia tahu bahwa orang tidak bersalah. Ya mungkin dia lebih baik dia mengundurkan diri. Jadi ketika ada sebuah perintah untuk melakukan yang berlawanan dengan perintah Tuhan, maka kewargaan negara sebagai warga negara kerajaan Allah harus didahulukan. Demikian pula dalam keluarga, kita punya dua keluarga.
kita adalah keluarga dari darah kita sendiri, dari darahnya orang tua kita, tapi juga kita adalah keluarga dari keluarga Allah. Kita punya saudara-saudara di dalam Tuhan. Dan saudara-saudara di dalam roh. Ya, di dalam darah Kristus dan di dalam roh. Nah, ketika kita mau mengikuti Allah, kadang-kadang kita dalam konteks tertentu, dalam situasi tertentu, ada perintah dari nenek moyang kita atau dari anggota keluarga kita yang bertentangan dengan perintah Allah. Di situ Yesus mengajarkan bahwa harus lebih mengasihi Tuhan Yesus. Sehingga apa yang digambarkan oleh Yesus sampai harus berpisah dari keluarga, itu memang sungguh-sungguh terjadi pada keluarga-keluarga yang tidak mengasihi Allah sebagaimana yang Yesus maksudkan. Saya memberikan contoh, ini contoh saja. Ada belakangan ini banyak orang yang mengikut Kristus karena dia menyadari akan kebenaran Kristus dan dia menyadari akan kekeliruan atau kemunafikan kehidupannya yang lama dalam keyakinan yang lama. Dia menyadari itu setelah dia mengenal internet, lalu kemudian dia membaca atau menyaksikan pengajaran dari orang-orang yang mengenal Kristus. Dan kemudian dia menyadari bahwa hidup yang lama adalah hidup yang salah, hidup yang gelap, kemudian dia datang kepada Kristus. Lalu kemudian dia mengatakan, tapi saya bagaimana ya, saya akan dikucilkan dari keluarga. Oke, kalau begitu kamu memisahkan diri dari keluarga. Tapi sebelum itu, katakanlah berita baik itu kepada keluarga. Kalau kamu ditolak oleh keluarga, kalau kamu dibenci, kalau kamu diusir, atau bahkan mau dibunuh, ya silahkan pergi seperti yang dilakukan oleh para rasul. Jadi itu terjadi untuk saat-saat seperti ini. Ada orang-orang yang memang harus memisahkan diri dari keluarga. Ada juga aliran gereja yang mengatakan karena tidak sesuai dengan ajaran gerejanya, ya harus memisahkan diri dari gereja asal. Karena gereja asal itu mengajarkan ajaran yang tidak benar. Nah, saya tidak sampai ke sana membahas itu, tetapi yang jelas kalau kita mendasarkan pada firman Tuhan, maka tidak perlu kita memisahkan diri dari keluarga darah kita maupun keluarga di dalam gereja kita. Karena Yesus mengajarkan bahwa tekanannya adalah mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, dan mengasihi Yesus. Itulah komitmen yang sesungguhnya. Karena keluarga kita adalah keluarga secara roh. Rohnya itu roh apa? Roh komitmen itu roh apa? Kalau saya bahasakan itu roh temenan. Roh kesungguhan. Tekad bulat buat. Tekad bulat buat itu maksudnya gimana? Ya tekad bulat sampai menjadi perbuatan. Itulah yang namanya komitmen. Kalau cuma semangat saja, tekad-tekatan saja, belum. Tapi komitmen itu akan terlihat dari perbuatannya. Karena itu, sepanjang Injil Yesus kita melihat bahwa Yesus selalu menghubungkan antara iman itu dengan buah. Hasil dari iman itu atau perbuatannya. Kembali kita akan menyadari apa yang Yesus ajarkan tentang masalah guru. Di dalam situasi atau dalam lingkungan Yesus pada waktu itu yang namanya seorang guru, bagi generasi Z sekarang ya, generasi yang sudah dari kecil sudah kenal internet, itu mungkin tidak begitu paham bahwa guru zaman dulu itu seorang yang sangat mengasihi dan sangat dikasihi. Karena dialah yang mendampingi murid-muridnya. Makanya dikatakan digugu lan ditiru. Dia adalah contoh dalam kehidupan. Sehingga tidak heran kalau orang-orang zaman dulu ketika reuni ketemu dengan gurunya yang lama, waduh rasanya sangat
hormat dan respek sekali. Karena apa? Karena guru-guru pada waktu dulu memang benar-benar memberi hidupnya. Dan sebaliknya, seorang murid itu juga mau memberi hidupnya kepada gurunya pada zamannya Yesus. Karena pada zaman Yesus itu lebih lagi. Yang namanya murid itu tidak hanya belajar saja dari gurunya, tetapi seorang murid itu juga mengikuti gurunya. Jadi menghidupi kehidupan gurunya. Itulah pengertian guru murid pada waktu itu. Mungkin kalau zaman sekarang, bagi yang suka menyaksikan film silat gitu ya, bisa membayangkan yang namanya suhu atau namanya guru silat gitu ya, guru kungfu dan sebagainya, itu sosok yang betul-betul dihormati, walaupun dia keras, tapi tidak dibenci, dicintai. Dan kalau seandainya ada serangan dari musuh, dia sudah tua, lalu kemudian diserang oleh musuh, mau dibunuh, maka murid akan membela gurunya, bahkan kalau perlu dia rela mati demi gurunya. Daripada guru saya mati, lebih baik saya mati. Itu adalah ajrih asih. Artinya kasih yang mewujudkan rasa takutnya. Jadi takutnya bukan diwujudkan dalam jarak yang jauh atau hanya hormat saja, tetapi dalam wujud begitu punya hasrat cinta yang mendalam kepada gurunya. Dan itulah yang dimaksud Yesus ketika orang mau mengikut Yesus. Dia mengikut Yesus sebagai murid, sebagai seorang hamba yang taat, tapi juga sebagai seorang murid yang mencintai. Ajrih asih. Dan itu akan membuat orang itu akan mau berkomitmen. Saya memberikan sedikit penjelasan tentang ajrih asih ini. Yang pertama adalah ajrihnya sendiri. Apa tandanya kalau seorang entah orang Israel atau seorang Kristiani itu dia takut kepada Allah? Tanda yang paling gampang kita lihat. Tanda apa? Kalau orang itu takut, tapi takut dalam arti takut mengasihi ya, ajrih asih. Ya pertama dia beribadah. Karena ibadah itu satu wujud penyembahan kepada yang disembah, kepada Tuhannya. Jadi seorang yang percaya itu dia beribadah. Nah, ini yang kita perlu juga paham bahwa ada orang yang kemudian merasa bahwa kasihnya itu mulai berkurang kepada Tuhan ketika kemudian tidak bisa beribadah di gereja, tidak bisa beribadah di bait Allah. Kenapa? Karena ini adalah rumah Allah. Ini adalah tempat yang dikehendaki oleh Allah untuk kita bersekutu di dalam Tuhan, di mana keluarga Tuhan dinyatakan. Ya kalau beribadah di rumah, ya dengan keluarga ya setiap hari sudah ketemu dan sering bertengkar. Di mana Tuhan itu? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti melihat ke belakang. Bagaimana ibadah itu pada awalnya terjadi. Ketika orang-orang yang mengikut Tuhan seperti Abraham, seperti Ishak, seperti Yakub, kemudian seperti Musa, dia mengikut Tuhan. Dia tunduk pada Tuhan, kemudian dia mengajak keluarganya untuk ikut tunduk pada Tuhan. Itulah ibadah yang pertama. Ibadah itu ada di tenda-tenda, ada di rumah-rumah. Setelah itu, kemudian dari tenda-tenda itu ada dibuat kemah suci. Kemah suci di mana orang Israel boleh menyaksikan bahwa Tuhan hadir di lingkungan orang Israel. Nah, jangan bayangkan bahwa seluruh umat Israel masuk dalam tenda. Tidak mungkin, itu hanya imam khusus saja. Karena ada ruangan yang kudus dan yang maha kudus di situ. Tapi mereka berada di luar, mereka berada di depan
kemah mereka masing-masing. Mereka beribadah bersama-sama itu di dalam kemasing-masingan mereka. Tetapi kemudian bangsa Israel tidak puas dengan keadaan yang tidak kelihatan tadi. Mereka ingin untuk menyembah sosok yang terlihat sebagaimana bangsa-bangsa lain yang punya raja yang dihormati, yang bisa ditakuti dan dikasihi sedemikian rupa, bisa dikasih banyak persembahan upeti sebagai bentuk rasa kebutuhan akan rasa mengabdinya kepada yang lain. Kalau kepada Tuhan itu kan nggak jelas begitu. Lalu mereka mendesak kepada Nabi Imam Samuel. Dialah hakim yang terakhir atau dikatakan juga nabi. Nabi Samuel ini ternyata dia menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan mengatakan sebenarnya yang ditolak itu bukan kamu tetapi aku. Samuel selama ini sudah berfungsi sebagai pemimpin tetapi ia tidak punya istana, ia tidak punya bait Allah, ia tidak punya tempat yang bisa untuk bermegah begitu. Ia ada di dalam kesederhanaan. Dan itu tidak disukai oleh bangsa Israel. Mereka meminta raja yang punya istana dan ada tempat ibadahnya, bait Allahnya. Kalau di lingkungan Mataram di sini kita tahu ada namanya keraton, ada alun-alunnya, di situ ada masjidnya di situ. Seperti itu gambarannya. Jadi ada di samping ada bait Allahnya, ada istananya dan mereka semua bisa melihat hal yang nyata fisik gitu dengan melihat raja dan melihat bait Allah. Nah, disitulah kemudian terjadi penyimpangan. Akhirnya semua raja-raja Israel tidak ada seorang pun yang benar. Ketika raja lalim, ketika raja bertindak tidak benar, maka rakyatnya pun terdampak karena rakyatnya yang memilih raja dan bukan memilih Allah sendiri. Makanya ketika orang-orang masih berpikir tentang pulihnya kerajaan Israel, Yesus tidak memberitakan tentang pulihnya kerajaan Israel. Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Itulah rahasianya. Sebenarnya Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, hendaknya menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan ditentukan oleh gedung, bukan ditentukan oleh sosok manusia yang dipuja dan dihormati, sedemikian rupa disamakan dengan Allah. Tidak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disitulah kita mengenal yang namanya wujud ajrih asih kepada Tuhan. Nah, di dalam zaman Tuhan Yesus, Tuhan sudah meniadakan itu. Yesus mengatakan, barang siapa menyembah Allah, hendaknya menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan di Samaria, bukan pula di Yerusalem. Luar biasa, dia mengatakan demikian kepada seorang perempuan Samaria. Tapi dari Yerusalemlah kemudian Yesus dihukum mati. Dia melawan sistem yang sudah begitu kuat pada waktu itu. Akhirnya Yesus dihukum mati, Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, dan tonggak kerajaan Allah mulai tegakkan, mulai tersebar sampai ke ujung bumi melalui karya roh di dalam jemaat, di dalam keluarga-keluarga. Karena mereka itu 3.000 orang itu tidak mungkin berkumpul semua di dalam satu rumah. Rumah mereka masing-masing bergiliran. Mereka mengadakan ibadah rumah pada waktu itu. Dan ketika mereka melakukan secara masif di mana-mana, orang-orang banyak yang kemudian percaya kepada mereka dan datang kepada Tuhan. Tetapi ternyata akibatnya juga adalah ternyata mereka dianiaya. Oleh karena itu Yesus mengatakan, mengingatkan para murid bahwa mereka harus lebih takut kepada Tuhan daripada manusia. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita yang saat ini boleh dikatakan dilindungi dan diperbolehkan beribadah, ya walaupun bukan 100% tetapi sudah diberikan keleluasaan secara hukum negara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya kembali mengajak kita untuk memahami tentang yang namanya komitmen itu seperti ini. Ketika orang mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan, aku mengikuti Tuhan, maka dia harus punya komitmen. Komitmen itu mesti ada sebuah hasrat, ada sebuah keinginan yang menggebu-gebu, ada sebuah kerinduan. Sebagai contoh, saya tanya, mana yang lebih berhasil membuat orang mampu berbahasa Inggris? Pelajaran di sekolah atau pelajaran di kursus? Nah, mungkin ada yang mengatakan, oh iya, ada sekarang kursus online itu cepat sekali, iklannya juga gencar banget ya, gitu ya. Dan itu pasti bisa membuat tadinya nggak bisa apa-apa, kemudian bisa wawancara, bisa diterima, bisa bekerja di luar negeri dan sebagainya. Ya, apakah memang benar-benar sistem dan metodenya itu lebih bagus daripada sekolah? Dalam beberapa hal mungkin. Tetapi yang paling penting sebenarnya bukan karena sekolahnya atau sistemnya, saya percaya itu sebenarnya dari manusianya sendiri. Ketika orang kursus itu mesti ada pendaftaran kan. Tidak seperti teman masal semuanya sama-sama harus kursus kan, tidak. Kalau sekolah semua ngikuti teman-temannya, semua sekolah. Tapi ketika dia kursus, dia harus membayar ekstra, lebih mahal, dan mungkin juga ada yang suruh orang tuanya, tetapi biasanya pasti ada pendapat dari si siswanya, apakah saya mau atau tidak. Ada yang bahkan minta pada orang tuanya, saya pengen untuk bisa bahasa Inggris, saya minta dikursuskan. Lalu dia kursus, dia punya hasrat, dia punya keinginan. Ketika dia sudah punya hasrat dan dia mulai kursus, kira-kira apakah dia akan berlaku sama seperti ketika di sekolah, dipaksa untuk belajar sebuah pelajaran? Mungkin tidak. Dia akan lebih memperhatikan, sudah merasa bahwa dia sudah membayar, dia sudah meluangkan waktu, dia sudah punya satu rencana, planning yang jelas untuk apa dia kursus. Nah, itulah yang membuat komitmen itu muncul. Karena dia ingin memiliki tahapan-tahapan lebih baik, menjadi orang yang lebih mampu berbahasa Inggris. Misalnya tadi adalah bahasa Inggris. Nah, sama saudara dengan orang yang berkomitmen di dalam mengikuti Tuhan. Ketika orang berkomitmen, dia menyadari bahwa ada banyak hal yang dapat diperbaiki sehingga saya layak untuk disebut sebagai murid Tuhan. Sehingga saya dapat memiliki Kristus di dalam diri saya dan saya di dalam tubuh Kristus. Nah, sama seperti ketika orang itu belajar tentang musik atau bahasa, seringkali guru itu memulai dengan pretest. Dia melakukan satu ujian untuk memahami bahwa siswa ini lemah dalam hal apa, bagian mana yang kurang. Dia akan tahu, oh ini kamu kurang di ininya, kamu kurang di ininya. Yang akan diperbaiki, yang akan ditingkatkan adalah hal yang kurang. Bukan hal yang sudah baik diajari terus karena dia sudah gampang mengerti. Itu tidak benar. Tapi hal yang kurang itulah yang kemudian ditambah-tambahkan lagi pembelajarannya sehingga dia mengerti dan dia dapat berhasil. Sama seperti orang yang beriman kepada Tuhan. Ada bagian-bagian tertentu yang itu harus diperbaiki dan Tuhan menghendaki kita sebagai pengikut Kristus harus menghidupi seperti Kristus. Misalnya mengampuni, yang belum bisa mengampuni, ya harus bisa mengampuni. Yang sombong, yang belum bisa merendahkan diri, harus bisa merendahkan diri. Yang mungkin cuek, kurang peduli, harus bisa peduli. Yang masih mengikuti hawa nafsunya, dia harus bisa mengendalikan diri, harus bisa menguasai hawa nafsunya. Yang mungkin banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki. Dia tidak mau terlibat di dalam pelayanan, di dalam kesaksian. Tetapi Yesus melakukannya. Oke, kalau begitu saya akan perbaiki kemauan saya dan kemampuan saya. Hal-hal yang kurang itulah yang harus diperbaiki. Bukan berbangga dengan, oh saya punya bagian saya di sini saja. Kalau berhubungan dengan karakter, semua hal-hal yang kurang itu harus diperbaiki.
Ya, kalau sifat-sifat khusus memang ada kekhususan, tetapi dalam karakter hal-hal yang harus menjadi baik, kita harus memiliki karakter Kristus. Dan komitmen bagi orang yang mengikuti Kristus adalah bahwa dia mau membayar berapapun untuk bisa menjadi seperti Kristus. Artinya apa? Dia mau melakukan apa yang harus dikerjakan. Dia mau belajar, dia mau melangkah, dia mau berkorban, dia mau memberi, dia mau mencintai karena Kristus. Itulah seorang murid, seorang hamba, seorang yang berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kekal yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Engkau Allah yang hidup, yang jauh lebih besar daripada yang kami pikirkan. Engkau mencintai kami melampaui daripada yang kami ketahui. Dan Engkau mengendaki agar kami dapat hidup seturut dengan rencana-Mu, agar kami menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh temenan Tuhan, yang berkomitmen. Karena kami tahu bahwa Engkau telah berkomitmen dan memberikan segalanya untuk kami. Di dalam Kristus Yesus, darah-Mu, tubuh-Mu tercurah, tercapik-capik. Engkau berikan kepada kami Tuhan, supaya kami hidup. Dan hidup kami adalah hidup yang tidak sia-sia, karena adalah hidup kekal. Jangan kami meninggalkan hidup kekal itu Tuhan. Sebaliknya, pimpinlah kami menjadi orang yang berkomitmen, berjalan di dalam jalan-Mu, menjadi pengikut Tuhan, sampai Tuhan bersatu dengan kami di dalam kerajaan surga yang sempurna. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa kami. Amin. Umat Tuhan terkasih yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita dalam wujud persembahan. Persembahan kita dasari firman-Nya yang demikian. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ya Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Wahyu 11 ayat 17. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada ketua wilayah masing-masing. Kita haturkan persembahan sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 302 bait yang pertama, 2 dan 3. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa.
saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur bila di kesempatan minggu pagi yang indah ini Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan mirunggan lainnya, kami sadar jumlahnya tidak pernah bisa sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian kami percaya Engkau akan menerimanya sehingga persembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada segenap majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh boleh menjadi sarana kehidupan pelayanan umat-Mu di GKJ Karangalit. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih pula atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati, dan terlebih daripada itu kami boleh menjadi suluh di dalam kami menapak hari-hari kami ke depan. Demikian Bapa doa syukur kami, dan kami akan tutup doa syukur ini dengan doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segenap umat di rumah atau dimanapun saudara berada, bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli dengan sikap berdiri, tangan kanan di dada kiri yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah
kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh damai sejahtera sambil mengingat tugas dan panggilan kita sebagai umat Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Allah. Kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 347, baitnya yang pertama.